Oke, mulai. Oke, Ya. Bang Jamal mungkin bisa diceritakan hasilnya di atas seperti apa Kak Ya, Berito? tadi kami udah menyampaikan laporan resmi ke SPKT Mabes Polri dan telah berdiskusi dengan penyidik bahwa dari dokumen maupun data pendukung yang telah kami hadirkan di Mabes Polri ada kurang satu, sehingga dari penyidik meminta agar kami siapkan dulu bukti itu, baru kemudian kami kembali lagi ke Mabes Polri dalam perkara itu. Memang tadi disampaikan bahwa kali ini terkait dengan donasi dari dana yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang simpati terhadap Gala, anak dari almarhum maupun almarhumah, sehingga nanti Kemensos yang nanti akan melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan prosedur yang berlaku selama ini. Karena sesuai dengan berita juga yang kami baca hari ini, bahwa Kemensos telah mengeluarkan rilis terkait dengan donasi sebagaimana yang dilakukan oleh saudara MI itu belum mempunyai izin hingga saat ini. Dan untuk itu pasti Kementerian Sosial akan melakukan tindakan, memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan inisiatif pembuatan donasi itu sendiri. Sementara di sisi lain terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang juga dilakukan oleh beberapa oknum yang tadinya kami laporkan, sedianya kami laporkan, itu juga tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan SKD 3 Menteri tahun 2021 yang terbaru, itu yang mesti harus melaporkan itu adalah prinsipal langsung yang merasa dikorbankan langsung dalam hal ini. Nah, kami sebagai kuasa hukum hanya diminta untuk mendampingi saja. Oleh sebab itu, surat kuasa yang sudah ditandatangani dalam kaitan dengan rencana pelaporan hari ini, untuk sementara kami pending dulu dengan mempersiapkan beberapa bukti sebagaimana tadi sudah kami sampaikan. Nanti setelah sudah siap, sudah ready semuanya, kami akan kembali lagi untuk membuat laporan di Mabes Polri. Artinya sudah ke Kemensos ya Bang? Sudah. Dari Kemensos juga sudah, berita hari ini telah dirilis bahwa Kemensos akan mengambil tindakan tegas dan meluruskan apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum terkait dengan donasi untuk Gala ini. Sehingga kita tinggal menunggu aja. Pihak kepolisian juga tadi menyampaikan, kita ketahui bersama bahwa di awal donasi ini itu menggunakan rekening pribadi dari saudara MI. Kita tentu menghargai sungguh niat baik daripada yang bersangkutan maupun siapa saja yang memberikan donasi. Tapi tidak berarti mesti harus mengorbankan hak, kewajiban maupun nilai-nilai lain yang dirasakan oleh keluarga dari almarhumah Vanessa Angel. Karena sejatinya pihak keluarga sendiri tidak menyetujui dan kemudian tidak mau sama sekali. Bahkan beberapa hari kemarin setelah kami sebelum tanda tangan kuasa juga disampaikan bahwa mereka justru menyarankan agar donasi itu dikembalikan kepada negara. Kalau mereka tidak mau Gala nanti ke depan akan menanggung beban psikologi, beban moral akibat dari apa yang dilakukan saat ini. Bang, tapi alasannya selalu dari pihak sana kan ini adalah sumbangan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, selalu seperti itu Bang. Gimana tuh Bang? Saya kira tidak ada masalah sebenarnya, sepanjang semua pihak dalam hal ini keluarga besar duduk berembuk seia sekata, kemudian mereka sepakati, ya mungkin tidak ada soal. Kan yang jadi masalah saat ini adalah karena langkah-langkah yang dilakukan itu sekarang telah menimbulkan ekses yang begitu luas, berdampak terkait dengan hujatan, ujaran kebencian, kemudian mengganggu harkat dan martabat daripada klien kami, yaitu Pak Dodi beserta keluarga. Karena itulah mereka merasa tidak nyaman, merasa berkeberatan, dan justru berharap kepada semua pihak yang selama ini membuli mereka, selama ini menghujat dan caci maki mereka, agar melalui kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada semua pihak di akhir tahun ini akhiri semua apa yang menjadi mainan Anda selama ini. Karena menurut kami patut menduga itu adalah sebuah settingan untuk mau menjatuhkan kredibilitas, menjatuhkan harkat dan martabat daripada keluarga almarhumah Vanessa Angel, yaitu Pak Dodi sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi kami tegaskan, siapapun yang mencoba-coba
untuk bermain lagi, untuk mencoba untuk menghantam, menghajar harkat dan martabat daripada klien kami, maka akan berhadapan dengan kami. Bang, pada dasarnya sebenarnya ingin melaporkan apa sih Bang, terus pasal apa yang akan nanti ditujukan Bang? Ada beberapa pasal sebetulnya yang tadi telah kami sampaikan juga kepada penyidik. Dalam hal ini terkait dengan undang-undang perlindungan anak, kemudian ada juga undang-undang perlindungan konsumen juga karena terkait soal publikasi data dari almarhumah maupun juga Pak Ludi, soal publikasi data dari almarhumah maupun juga Pak Ludi soal Asuransi ya, Bang? asuransi. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 terkait pencemaran nama baik. Ada beberapa pasal, ada kurang lebih 5-6 pasal yang tadi sudah kita hadapkan di hadapan penyidik. Namun penyidik memberi saran agar ada tadi beberapa alat bukti yang Salah satunya. Pak Jamal tolong dihadirkan supaya secara formal ataupun secara hukum telah terpenuhi unsurnya, baru kemudian kami akan menindaklanjuti. Berarti yang jelas bahwa teman-teman tadi sedang berdiskusi dengan kami dengan sangat baik sekali. Mereka juga mendukung, mensupport, bahkan juga menyampaikan insya Allah kalau semua itu sudah sesuai dengan prosedur hukum atau prosedur yang ada, insya Allah pasti akan kami. berarti Pak Dodi memang diwajibkan untuk hadir ya Bang? Salah Beliau satunya diwajibkan prinsipalnya untuk itu. hadir. Walaupun sebetulnya Sudah ada beliau surat. saat ini sudah tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Cuma hanya beliau tidak mau ada ekses ini kemudian dia berkembang luas dan berdampak terhadap keluarga besar beliau yang lain. Karena kita tahu sendiri, ya mohon maaf dengan segala hormat, beliau kan juga ada darah Malukunya. Iya. Dan sepertinya juga ya keluarga besar beliau juga ingin mengambil langkah-langkah. Namun beliau menyarankan kepada kami, menyampaikan Pak Jamal sebaiknya tolong dengan teman-teman lawyer kita tempuh jalur hukum saja supaya semua itu terukur dan semua itu bisa berjalan baik, daripada nanti ada keluarga saya juga mereka mengambil langkah-langkah lain, pada akhirnya itu tidak baik untuk kita semuanya. Dan untuk itulah kami juga saya memberikan apresiasi terhadap beliau terkait dengan niat baik itu. Namun beliau sendiri juga kalau tidak mau hadir, ya beliau juga menghindari jangan sampai menimbulkan hujatan dan sebagainya lagi. Makanya dipercayakan kepada kami, namun karena Harus diwajibkan. diwajibkan harus beliau yang hadir, ya apa boleh buat. Tinggal kita lihat aja kira-kira beliaunya seperti apa. Oke Bang, dari semua pasal itu kalau boleh tahu tuntutannya berapa sih Bang? Kalau menurut undang-undang? Ya. Dari semua pasal itu tuntutannya berapa tahun kalau menurut undang-undang? Ya, ada yang jelas pasal itu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Dan saya kira itu sangat relatif sekali, tergantung bagaimana penyidik melihat kira-kira pasal mana yang lebih pas. Ingin mengambil langkah-langkah, namun beliau menyarankan kepada kami, menyampaikan Pak Jamal sebaiknya tolong dengan teman-teman lawyer kita tempuh jalur hukum saja supaya semua itu terukur dan semua itu bisa berjalan baik, daripada nanti ada keluarga saya juga mereka mengambil langkah-langkah lain, pada akhirnya itu tidak baik untuk kita semuanya. Dan untuk itulah kami juga saya memberikan apresiasi terhadap beliau terkait dengan niat baik itu. Namun beliau sendiri juga kalau tidak mau hadir, ya beliau juga menghindari jangan sampai menimbulkan hujatan dan sebagainya lagi. Makanya dipercayakan kepada kami, namun karena Harus diwajibkan harus beliau yang hadir, ya apa boleh buat. Tinggal kita lihat aja kira-kira beliaunya seperti apa. Oke Bang, dari semua pasal itu kalau boleh tahu tuntutannya berapa sih Bang? Kalau menurut undang-undang? Ya. Dari semua pasal itu tuntutannya berapa tahun kalau menurut undang-undang? Ya, ada yang jelas pasal itu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Dan saya kira itu sangat relatif sekali, tergantung bagaimana penyidik melihat kira-kira pasal mana yang lebih pas dengan itu. Tapi yang pasti sebagai pelapor kita juga tentu punya gambaran terkait dengan pasal yang digunakan. Dan itu juga sudah kami sodorkan tadi. Oke, Bang, ini kan yang disodorkan adalah saudara MI, padahal masih ada lagi saudara
Kim KH Yang gitu lain, kan. yang lain. Apakah nanti akan Ya, akan yang jelas semua dinamis akan berkembang seiring dengan berjalan waktu. Kami cuma berharap begini, mudah-mudahan di akhir tahun 2021 ini teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, keluarga besar di seluruh Indonesia, seluruh tanah air, teristimewa para netizen dan para buzzer-buzzer, tolong hentikanlah kebiasaan-kebiasaan saling menghujat, kemudian membuli, lalu menjatuhkan harga dan martabat orang. Ya hentikanlah di tahun 2021 ini, agar di tahun 2022 ke depan, insya Allah besok tahun 2022 kita bisa menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dengan saling menghargai, saling mencintai, saling menghormati satu dengan yang lain. Oke. Dan itu juga adalah pesan daripada Pak Dodi untuk kami sampaikan kepada publik. Nggak, rencananya balik ke sini lagi kapan Insya Bang? Allah segera, secepatnya. Mungkin setelah tahun baru kali ya Bang? Iya. Insya Allah Kira-kira setelah begitu. tahun baru kan malam ini udah tahun baru. Iya. Kami juga mohon maaf di kesempatan ini mau mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana sudah berada, teristimewa Pak Dodi maupun juga Pak Haji Faisal. Ya mudah-mudahan kedepannya ada serta harapan untuk bisa kita menyambut tahun baru ini dengan lebih baik dan lebih kekeluargaan, lebih manis, lebih indah dan lebih cantik lagi lah untuk Indonesia. Amin. Bang, Terlepas